Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Wisara dengan nomor induk mahasiswa 40424016. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah menyimak yang diambil oleh Bapak Ihsan Wahyudi MPD. Saya akan menjelaskan tema yang berjudul Bahasa Indonesia Sebuah Pengantar. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu karena dianggap sebagai bahasa lingua franca atau komunikasi antar suku, dan dianggap sebagai alat komunikasi perdagangan tempo dulu. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 1928 atau Sumpah Pemuda menjadi langkah awal bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi untuk seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Alasan memilih bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu yaitu yang pertama, lingua franca di Nusantara, yang kedua, sistem bahasa sederhana, yang ketiga, sesuai kebudayaan Indonesia, yang keempat, diterima semua suku di Indonesia. Adapun fungsi bahasa nasional, yang pertama yaitu lambang kebangsaan bangsa, yaitu simbol atau tanda yang melambangkan identitas, kedaulatan, dan jati diri suatu negara. Yang kedua, ada lambang identitas nasional, yaitu simbol-simbol yang mewakili ciri khas dan jati diri suatu bangsa, mencerminkan nilai, budaya, sejarah, dan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh negara tersebut. Yang ketiga, ada alat penghubung antar warga, yaitu sarana atau media yang memungkinkan individu dalam suatu masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, ada alat penyatuan suku bangsa, yaitu sarana yang digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok suku yang memiliki bahasa, budaya, atau adat istiadat yang berbeda. Selanjutnya, ada fungsi bahasa negara. Ada 4. Yang pertama yaitu bahasa resmi kenegaraan. Bahasa yang ditetapkan secara hukum oleh suatu negara untuk digunakan dalam urusan pemerintahan, administrasi publik, hukum, pendidikan, dan komunikasi resmi lainnya. Yang kedua, ada bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, yaitu bahasa yang digunakan sebagai media komunikasi utama dalam proses belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, dan institusi pendidikan lainnya. Yang ketiga, alat perhubungan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan, yaitu sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan berbagai aspek dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, yaitu alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, yaitu sarana yang digunakan untuk mengembangkan, melestarikan, serta menyebarluaskan berbagai aspek kebudayaan, ilmu, dan teknologi dalam masyarakat. Adapun ragam bahasa Indonesia, yang pertama ada ragam tulis, yaitu terikat struktur dan ejaan. Yang kedua ada ragam lisan, yaitu menghendaki orang lain sebagai lawan bicara dan membutuhkan mimik, gerak, pandangan, dan intonasi. Yang ketiga ada ragam baku, yaitu ditulis untuk kepentingan komunikasi tulis dan diakui sebagai bahasa resmi atau PUEBI. Adapun yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari bahasa Indonesia sebuah pengantar adalah menekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai simbol identitas nasional, pemersatu berbagai suku dan budaya, serta alat komunikasi resmi yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari. Selain itu, bahasa Indonesia berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memungkinkan transfer pengetahuan dan inovasi di seluruh masyarakat. Sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, bahasa Indonesia menjadi fondasi yang penting untuk mencerdaskan bangsa dan melestarikan nilai-nilai budaya.